Sekeliling kotaku terbentang hutan luas. Di tanah ini ku lahir dan dibesarkan. Kotaku pun dibelah sungai Kahayan. Disinilah ku hidup tegar berdiri. Oh, kotaku yang cantik, mari bersama-sama kita mempercantik. Oh, kotaku yang cantik, mari kita jaga bersama-sama. Buanglah sampah pada tempatnya, semakin cantik Palangkaraya. Bersatu padulah antar agama, semakin cantik Palangkaraya. Kotaku pun dibelah sungai Kahayan. Disinilah ku hidup tegar berdiri. Oh, kotaku yang cantik, mari bersama-sama kita mempercantik. Oh, kotaku yang cantik, mari kita jaga bersama-sama. Buanglah sampah pada tempatnya, semakin cantik Palangkaraya. Bersatu padulah antar agama, semakin cantik Palangkaraya. Buanglah sampah pada tempatnya, semakin cantik Palangkaraya. Bersatu padulah antar agama, semakin cantik Palangkaraya. Semakin cantik Palangkaraya, semakin cantik Palangkaraya. Tapi selamat tinggal nalate salam sojud karena Malampang Adil Katalino Bajuramin Kasarugah Basengat Kajubata. Harus. Selamat malam pendengar RRI Net di seluruh penjuru Nusantara. Kembali lagi di obrolan budaya persembahan RRI Palangkaraya. Bersama saya Bonawati Dan bersama saya Muhammad Hasbi, langsung dari Galeri Ekoyes, Jalan Dahlian nomor 10, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang malam ini bersama pendiri Galeri Seni Ekoyes. Ada Bapak Yulianto Eko Sunugroho dan juga Ibu Kristiwati, orang tua dari Celestinus Mariano, salah satu pemenang lomba lukis di Galeri Seni Pak Ekoyes ini ya, yang ada di Palangkaraya. Iya. Dan obrolan budaya kita pada malam hari ini akan mengangkat tema yaitu mengenal budaya Dayak melalui lukisan. Buat para pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id,
rri.co.id, akurat, terpercaya. Masih di obrolan budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Dan kita akan memperkenalkan dulu narasumber-narasumber kita yang sudah berhadir, ada 3 orang. Yang pertama kami ucapkan selamat malam kepada Bapak Yulianto Eko Sunugroho, ya, pendiri dari Galeri Seni Ekoyes Palangkaraya. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Mas. Siap. Lanjutnya ini di tengah ada adik kita, ya, ada adik Celestinus Mariano, ya, dia adalah seorang pelukis dan juga murid dari Pak Eko. Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam. Iya, siap. Di sini juga hadir ada Ibu Kristinwati, ya, orang tua dari Celestinus ini sendiri. Iya, selamat malam Ibu. Selamat malam. Oke, siap. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentu saja bersama dengan narasumber kita di obrolan budaya kali ini, dan tema kita seperti yang tadi sudah kita kasih tahu adalah mengenal budaya Dayak melalui lukisan. Oke. Baik ya. Selamat malam Pak Eko, kembali saya ucapkan. Sehat Bapak? Selamat malam, sehat-sehat. Mbak sehat juga? Sehat juga ya. Alhamdulillah. Iya, luar biasa ya Pak ya. Iya, iya. Nah Pak Eko, kita berbicara tentang seni lukisan ini sendiri. Oh iya, iya. Boleh mungkin Bapak sampaikan apa yang melatar belakangi Pak Eko mendirikan seni lukisan yang ada di Kalimantan Tengah ini sendiri? Ini kalau diceritakan panjang ini Mbak. Baik. Ya, karena apa? Selama 42 tahun ini. Kemudian saya perpendek sehingga tanggal 12 kemarin resmi menjadi Galeri Seni Ekoyes yang diresmikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, gitu Mbak. Jadi namanya seni lukis ya Mbak, ini kalau dulu itu termasuk dari bagian dari hobi, ya hobi. Sebenarnya itu bagian daripada talenta seseorang itu ya, tidak hanya sekedar hobi saja, tapi karena itu kita merasa senang, akhirnya tiap hari kita lakukan, kecintaan mulai muncul gitu. Baik. Ya. Jadi memang semuanya tuh harus berdasarkan cinta ya Pak? Iya, segala betul sesuatu sekali. harus mencintai. Kalau kita tidak mencintai, ya apa ya, ndak bisa nyambung nanti Iya, ya. betul. Baik, memang betul ya Pak ya, segala sesuatu itu harus dimulai Harus dengan cinta. dimulai cinta. Nah Pak, setelah sekian lama berkecimpung ya di Ya. dunia seni ini sendiri, seni melukis nih Pak Eko. Iya. Itu kira-kira belajarnya itu dari siapa Pak? Mungkinkah otodidak atau dari orang tua? Sebenarnya begini, kebetulan orang tua saya itu juga dulu juga sebagai dosen asri di Yogyakarta, dosen gambar dulu. Ya itu orang tua ya. Saya sendiri suka. Nah, kesukaan itu saya waktu masih SMA itu sering bermain di tempatnya Avandi. Kemudian saya melanjutkan kuliah, tetapi kuliahnya ini jurusannya bukan seni rupa. Baik. Nah, saya masih jurusan lain, saya sering bermain, bermalam minggu, tidur di tempatnya Amri Yahya. Dari tempatnya Avandi dan Amri Yahya itu mendorong saya untuk memotivasi diri saya sendiri untuk mencintai seni lukis itu. Oke. Nah, kalau Dek Seles ya panggilannya. Nah, kalau kamu sendiri sejak kapan jadi mulai untuk tertarik nih dalam bidang lukis ini? Awalnya itu pernah diajak dari mama untuk les mewarnai karena saya waktu kecil sering mewarnai gitu. Oke. Jadi awalnya tuh kayak mewarna-warnai dulu, terus Iya. sekarang udah berkembang jadi ngelukis juga. Iya. Tapi Oke. emang niat ya Seles ya? Iya. Oke. Nah, tadi juga udah diceritain juga ya Mas Pak Eko, bahwasannya memang latar belakangnya mungkin dari orang tua ada, terus juga sering main ke galeri-galeri juga dari pelukis-pelukis yang lain juga ya Pak ya. Nah, terus kalau kita ngomongin soal prestasi mungkin, kalau Pak Eko Betul. kayaknya udah banyak banget prestasinya, tapi boleh dong diceritain kayak gitu ke pemirsa RRI Net, kira-kira prestasi-prestasi yang udah Pak Eko capai, mungkin prestasi yang paling membanggakan bagi seorang Pak Eko kayak gitu. Gimana ya, prestasi ini menurut saya ya biasa saja. Kita itu prestasi itu kan hanya tanda aja, hanya yang menyenangkan kita bisa ikut pameran bersama. Dulu pada waktu tahun 86 kita pameran Persada, pameran pertama saya di Bandung. Nah, kemudian tahun 90 saya juga ikut pameran di Kota Palangkaraya sendiri. Dulu kan ada namanya pameran pembangunan, Mbak.
Baik. Iya, di lapangan Mantike itu dulu. Kemudian tahun 96 pindah bergeser ke Temenggung Tilung itu Iya, ya. sampai hari ini ya Pak ya. Iya, itu. Itu setiap tahun saya ikut itu dulu. Oh, berarti Ya. setiap tahun selalu Ikut, menampilkan ya, karya-karyanya ya, ya. Pak ya. Oke. Nah, Baik. kalau Dek Saleh sendiri, apa nih prestasinya? Jadi murid dari seorang Pak Eko pasti membanggakan banget ya. Nah, terus prestasi yang udah didapatkan nih setelah belajar banyak nih dari Pak Eko apa aja nih? Melukis, menggambar dan mewarnai. Oke. Itu saya pernah mengikuti lomba di tingkat nasional, tepatnya pada tahun 2017. 2017. Puji Tuhannya, saya dan teman yang lain mendapatkan juara harapan 1. Oke, Yeay, luar biasa ya siap. Hasbi ya. Luar Banyak biasa juga nih banget. prestasi yang sudah diraih oleh Adek Celestinus ini sendiri. Iya, betul. Kita mau tanya nih sama Ibu Christine ya sebagai orang tua. Nah Ibu, apa saja sih yang harus dilakukan orang tua agar anak itu bisa berprestasi? Oh, kalau saya pribadi itu saya mau ngelihat anak saya itu masuknya kemana gitu, dia punya skillnya kemana. Kalau dia maunya ke melukis ya kita dukung lah, sebaik itu dari lesnya, dari yang pasti kan kita menyediakan alat-alat buat mendukung dia itu aja. Iya, kita mendukung sepenuhnya kok. Oke, jadi memang jadi orang tua pun bukan memaksa tapi mengarahkan. Jadi dilihat dulu dia nih kayaknya minat gak nih ke sini ya gitu ya Bu ya. Oke, siap. Nah kita mau bertanya lagi nih Hasbi ya dengan Pak Eko. Untuk melukis itu saya pikir bukan hal yang mudah ya Pak Eko ya. Kita mungkin perlu ilham, inspirasi ya untuk menciptakan sebuah lukisan yang spektakuler Pak Eko. Kira-kira Pak Eko punya kendala nggak untuk menciptakan satu lukisan saja? Sebenarnya kalau kita sudah mencintai itu semuanya itu hal yang mudah. Tidak ada yang sulit ya. Karena kita sudah mencintai. Nah, hanya awal-awalnya memang kita perlu belajar. Betul. Sedangkan kita melihat anak itu sendiri di bawah usia 1 tahun gitu ya, mereka supaya bisa jalan dituntun dulu kan gitu. Sama aja melukis kan gitu juga. Ya kita tuntun yang orang yang lebih dahulu ya itu. Nah, kemudian lama-lama karena kita dituntun terus membiasakan diri dengan awalnya itu kita melakukan goresan-goresan atau sketsa sehingga membuat sebuah bentuk. Nah, itu enggak. Ya. Itu dia ya Pak ya. Oke, nah mungkin aku nanyanya ke Adek lagi. Nah Adek Saleh sendiri kalau selain melukis nih, sekarang bidang apa lagi nih yang lagi ditekunin kalau boleh tahu? Bidang olahraga, Olahraga, apa tuh olahraganya? basket dengan berenang. Oh basket sama berenang ya. Cocok nih ya sama Hasbi ya. Iya, soalnya saya main basket sambil lukis juga. Nah, terus kalau kita ngomongin soal Kalimantan Tengah itu kan kental banget sama yang namanya budaya ya Pak ya. Nah, kalau dari segi budaya-budaya Kalimantan Tengah yang memang biasanya dijadikan inspirasi buat ngelukis itu apa aja nih Pak biasanya kayak gitu. Ini kan kalau kita lihat dari galerinya Bapak sendiri banyak sekali lukisan-lukisan ini temanya tentang Kalimantan Tengah ya. Pertama, kita ini karena tidak lepas dari alam. Nah, Baik. sehingga alam Kalimantan ini yang menyentuh saya untuk mengekspresikan apa yang terjadi di alam itu sendiri. Alam kita, alam kecil sebagai manusia dan alam luas alam itu sendiri. Nah, kemudian itu membawa saya untuk harus kita ekspresikan, kita munculkan emosi-emosi yang ada di dalam diri kita setelah kita melihat lingkungan, kemudian terangkum sehingga kita tuangkan ke dalam sebuah lukisan melalui cat, melalui bentuk, melalui ruang, melalui kanvas. Jadilah sebuah karya lukisan. Itu dia ya Pak Eko ya. Dari kearifan lokal di Kearifan daerah lokal, ini sendiri iya. kemudian tercipta sebuah lukisan. Iya, betul. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara ya, obrolan ini akan kita lanjutkan lagi nanti setelah kita dengarkan selingan yang satu ini. Jangan kemana-mana. Membesi air
luang, cukup simpan di Malang Manjala. Mambese, ayo mambese, mambese akan danau. Mambese, ayo mambese, mambese akan danau. Jalan lalu di jalan lalaya anda saja uli mimpi kebaba suang panti saluang cukup simpan di Malang Manjala. Uli Baba suang pantik saluang cukup simpan dulu Malang Manjala. Dan masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net yang tentu saja kalian bisa dengarkan di aplikasi RRI Playgo dan juga bisa diakses melalui website kita di rri.co.id atau kalian juga bisa untuk nontonnya tentu saja di channel di UCTV channel 130 tentu saja. Dan tadi baru saja kita dengarkan ada lagu Malauk Manjala ya dibawakan oleh Bang Luis Arwando tentu saja. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara, kita masih bersama dengan 3 narasumber kita di malam ini ya dalam obrolan budaya berbicara tentang seni lukis. Yep. Malam hari ini ya Hasbi ya, ada masih Pak Eko. Pak Eko, kita ingin bertanya lagi nih ya, kembali berbincang-bincang terkait dengan seni lukis yang Bapak kembangkan hingga saat ini. Nah Pak Eko, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Eko sendiri sebagai seorang pelukis ya, sebagai seorang pelaku ini sendiri, apakah ada tanggung jawab yang harus dikembangkan hingga saat ini? Ya, gini ya Mbak, ini sedikit saya agak sedikit aja. Kalau ditanya anak-anak itu, kamu pengen jadi apa nanti kalau sudah gede? Jadi tentara, ya kan? Baik. Kemudian jadi dokter, ya. Jadi insinyur dan sebagainya. Belum pernah kita dengar kamu pengen jadi apa? Jadi pelukis. Betul. Tidak ada sama sekali itu. Coba kita lihat. Nah dari situ akhirnya kita tersentuh di dalam diri kita. Itu bagaimana? Ternyata melukis itu juga menghasilkan bisa menjadi income kita untuk hidup kita, gitu nah Mbak ya. Baik. Jadi tanggung jawab saya adalah bagaimana seni rupa khususnya seni lukis ini untuk di Kalimantan Tengah ini harus lebih dikenal lagi ya, tidak hanya sekedar diapresiasi, coba harus dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Tengah gitu. Baik, gitu iya. ya. Nah, terus kalau kita ngomongin soal kendala dan kesulitan ya Pak, kalau kita ngebahas soal lukisan yang bertema tentang Dayak Kalimantan Tengah, itu apa sih Pak? Kayak gitu, kita ingin tahu kira-kira selama ini untuk memperkenalkan karya-karya Pak Eko yang bertemakan tentang Dayak Kalimantan Tengah, ada nggak kesulitannya Pak? Kesulitannya itu sebenarnya tipis saja itu Mas, kesulitannya. Hanya kesulitan itu terdorong oleh diri kita, mau nggak ini gitu. Nah kalau kita mau nggak ada masalah kesulitan, karena kita selalu mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita ini ya. Melalui apa yang kita lihat. Ya, kebetulan saya lama di Kalimantan Tengah, yang kita lihat ya tentang budaya alam Kalimantan Tengah kita luapkan melalui
kanvas, di atas kanvas. Oke, kemudian bisa kita nikmati ya. Iya. Kita Ya, Hasbi nikmati, ya, iya, seperti iya. yang ada di ruangan ini. Iya. Nah, Pak Eko, kita berbicara tentang lukisan, seni lukis dari tadi. Saya Iya. mau tanya nih, Pak Eko. Boleh. Apa sih gambaran dari seni lukis itu menurut seorang Pak Eko sebagai seorang pelaku seni ini sendiri? Seni lukis itu kan ungkapan yang melalui ya Mbak ya, sebenarnya melalui sketsa dulu, tapi ini kita lanjutkan ungkapan melalui warna yang kita tuangkan di atas kanvas. Nah, bahasa warna kalau di luar seni lukis misalnya sastra itu bahasa yang digunakan adalah bahasa kata-kata aja. Betul. Tapi kita ini bisa menggunakan bahasa warna, bahasa bentuk, bahasa ruang, ya ini banyak meliputi sehingga bisa dikatakan seni lukis itu sebagai seorang pencipta sebenarnya. Oke, menciptakan karya-karya Iya, tadi. menciptakan. Nah, kalau menciptakan itu tujuannya apa sih Pak? Fungsi dari sebuah lukisan itu? Mungkin kita belajar sedikit Ya, nih ya ya. sama Pak Ya, Eko kira-kira. betul. Apa sih sebenarnya fungsi dari sebuah lukisan? Apakah hanya untuk dinikmati atau ada tujuan tertentu kayak Ya, gitu? yang tujuannya yang jelas kita mengungkapkan diri kita. Oke. Ya, mengungkapkan diri kita. Kalau dulu tadi di depan sudah saya singgung, kita ini masih meniru, ya kan, diajari, dituntun. Tapi setelah bisa, apa saja dituangkan, apa saja. Sehingga seni lukis ini sebenarnya tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Karena ada ruang, ada bentuk, ada garis, ada rupa, ada warna, ya, ada dimensi lain, ada artinya hanya 2 dimensi, 3 dimensi juga bisa. Sebenarnya menyeluruh. Oke. Ada di setiap aktivitas. Oke. Itu dia ya, semuanya itu memiliki filosofi tersendiri ya Iya, Pak Eko ya. iya. Boleh dong Pak Eko satu lukisan yang ada di dekat kita ini mungkin ya. Bapak memberikan gambaran umum untuk kita semua dan juga pemirsa Iya. RRI Net di seluruh penjuru Nusantara ini Pak Eko. Apa sih filosofi dari lukisan yang ada pada saat ini? Nah, ini kan lukisan penari ya. Iya. Kita itu manusia itu tidak pernah diam, Oke. harus bergerak. Nah, saya melihat tarian Dayak itu energik sekali ya. Kita energik aja lah gitu, katakan energik. Kemudian saya ungkapkan dengan lewat tarian ini, kita sebagai manusia juga jangan hanya berdiam diri. Ya, itu nilai filosofinya gitu ya. Iya. Kita harus ikut terlibat dengan orang lain. Kalau Mas melihat di luar tadi pintu masuk ada gambaran saya, lukisan saya tentang ikan. Iya Ya, betul. itu sebenarnya menggambarkan bahwa kita manusia ini selalu berinteraksi. Nah, kita gambarkan ikan koi di situ. Ikan koi itu tidak ada pernah berkelahi. Iya, Ya, betul. itulah. Iya. Makanya saya gambarkan semacam itu. Jadilah manusia yang ada pada dirinya yang damai. Gitu. Satu lagi Pak Eko, Ya. itu kan ada warna yang digunakan dalam Ya. setiap lukisan. Ya, Kira-kira ya, ya. untuk lukisan tarian Dayak ini sendiri, mengapa memilih warna yang terang nih Pak Eko? Nah, karena keenergikan daripada penari Dayak, maka saya memilih warna-warna terang. Ya, dan warna terang ini saya gunakan adalah warna-warna primer. Ya, kita lihat warna merahnya saya tanpa dicampuri. Ya, kemudian warna kuningnya itu sudah mendekati sekunder tercampur dengan merah gitu ya. Oke. Tapi pada prinsipnya adalah warna-warna pokok gitu. Oke ya. ya, benar warna-warna pokok. Nah, sekarang kita ngomong sama Adek Celestinus nih. Kalau kamu selama belajar sama Pak Eko, ini udah belajar apa aja nih yang mungkin sangat kamu ingat dan ini yang menjadi motivasi kamu untuk nanti mungkin kedepannya mau jadi pelukis juga seperti Pak Eko. Apa aja nih? Mungkin yang pernah diajarin Pak Eko itu perasaan yang pernah tersampaikan itu melalui lukisan. Oke. Dengan teknik-teknik kita mengasahnya itu sedih,
kasar atau senang. Oh, jadi ada teknik-tekniknya ya? Iya, ada. Oke. Kalau Dek Celestino sendiri paling suka menggunakan teknik yang mana kalau lagi ngelukis? Itu lagi sedih lah. Oh, lagi. Oh, ini Kenapa? bagaimana? Tergantung suasana hati mungkin. Iya, Iya, kalau lihat hujan kayak gini tiba-tiba Ya, sedih kayak gitu. Oke, luar biasa ya. Nah, terus kalau kita ngomongin soal apa tema dari lukisan, mungkin Pak Eko sama Dek Celestino boleh bantu jawab juga. Tema di dalam lukisan itu apa aja sih? Maksudnya kami kan orang awam nih ya. Lukisan itu sebenarnya kan ada yang katanya abstrak, ada yang ini, ada yang itu. Nah itu sebenarnya ada apa aja sih Pak di dalam seni lukis itu? Ya. Saya bagi menjadi 3 Oke. di ruangan budaya ini. Manusia ini tidak terlepas dari budayaan. Ya. Ya. Nah, maka saya pampang ini karya-karya adalah karya-karya budaya, dan di belakang itu karya alam. Oh, alam. Ya, suasana alam itu ada sedikit di situ. Di atas juga gitu, di samping juga dengan anak-anak. Di belakang saya ini ruangan khusus untuk memvisualkan diri saya dan keluarga. Oh, Itu. baik. Ya. Itu dia temanya ya. Iya, Ada yang betul. tentang budaya, Siap. ya, kearifan lokal tadi, Iya. kemudian juga memvisualkan Iya. tentang pelukis itu Iya. sendiri Hasbi dan juga pemirsa serta pendengar RRI Net dimanapun Anda berada. Iya. Sekarang Nah. kita ngobrol sama Ibu lagi Iya. nih ya. Nah, sebagai orang tua nih. Kalau dalam mendidik anak yang mungkin punya prestasi nih Bu ya. Ini apa sih bimbingan-bimbingan seperti apa yang Ibu lakukan terhadap Dek Celestino sendiri kayak gitu. Dan mungkin mereka ini kan ibaratnya sekarang sama Pak Eko ini bisa dikatakan kursus. Nah, ini kenapa jadi dimasukkan kursus kayak gitu? Oh, kalau saya sih pribadi gini Pak ya, dia ini kan sering dulu waktu masih sekolah itu kan sering disuruh perwakilan sekolah lah gitu, perwakilan sekolah. Jadi kan otomatis kita kan punya tanggung jawab. Oh, sekolah sudah mempercayakan anak saya. Jadi semaksimal mungkin saya mendukung dia melalui ya tadi kursus dengan Pak Eko Oke. gitu. Kalau boleh tahu sejak umur berapa ikut kursus Dari sama? usia 4 tahun kalau Dari nggak 4 salah. tahun? Iya, Mungkin masih sudah ya, TKNO Asfi, ya? kecil. TKNO kecil. Oke, dari Sampai TK kecil hari itu ini. udah mewarnai atau udah ngelukis? Mewarnai dasarnya Mewarnai, dulu dasar lah. dulu, Dasar kayak dulu gitu ya. setelah dia menguasai teknik mewarnai, baru dia bikin sketsa, meniru lah. Setelah itu baru ke tingkat yang lebih melukis lah gitu. Oke. Dia bisa ngungkapin dari alam, perasaan tapi sekarang saya lihat dia lebih suka ke anime nih. Oh iya iya. Sekarang, ya. Ini ya Baik. kartun-kartun Jepang berarti ya? Ya, suka sekali dia. Itu juga bisa dilukiskan juga mungkin ya Hasbi ya. iya. Menuangkan idenya. Iya, mungkin. Jadi betul. saya lihat itu Keterkaitan anak saya tuh senang dari anime, jadi dia bisa digabungkan dengan dunia nyata lah gitu. Oke. Jadi bisa dia mikirnya tuh gimana, saya juga bingung gitu loh. Kayaknya bisa dia ngembangin sendiri. Saya juga orang tua juga banyak belajar dari dia lah, dari Pak Eko juga. Luar Oke. biasa. Iya. Kalau dipikir-pikir menjadi seorang pelukis ini bisa menjadi seorang penulis juga ya. Karena kan membayangkan apa yang ada di dalam pikiran ya Pak Eko Iya ya. betul. Kalau boleh tahu Celestino sukanya animenya apa? Anime Penulis. Satu dulu. Attack on Titan. Oh, Eren ya. Oke. Nah, karena memang kalau di Jepang itu jadi seorang bikin komik ya mangaka itu menjanjikan banget kayak gitu. Mungkin di situ jadi apalagi kan Indonesia sekarang juga komik-komik Indonesia lagi berkembangnya Pak ya. Betul. Udah Lagi dijadikan booming banget udah ini. dijadikan film juga kayak gitu. Apalagi banyak kali aplikasi-aplikasi yang memang membantu. Jadi seorang pelukis, jadi gambar itu udah bisa jadi profesi bener yang tadi disampaikan sama Pak Eko kayak gitu. Setuju sih kalau itu ya. Iya betul. Udah jadi hobi, kemudian juga bisa memberikan income yang luar biasa juga kalau Iya. terus dikembangkan. Iya. Nah Pak Eko, kita berbicara tentang seni melukis. Ya. Alat apa saja sih Pak yang digunakan untuk melukis itu sendiri? Yang kalau mengawali dari sini, kalau saya dulu sudah berada main di depan halaman gitu, di bawah itu langsung coret-coret, di tanah itu saya gambar. Oh, baik. Awalnya semacam itu. Iya, iya. Karena waktu itu kan belum ada media, kertasnya aja masih kertas buram gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah satu, alat lukisnya itu pensil paling enggak ya. Pensil, kemudian pensil ini ada yang berwarna,
itu disebut kalau digunakan itu diarsir. Nah kemudian meningkat lagi yaitu krayon. Sekarang ini sudah krayon sudah pabrikan, warna pun sudah warna pabrikan semua sekarang ini. Kalau dulu harus mencampur, kita mendapatkan ungu itu harus apa yang harus dicampur, merah dengan biru, ya dicampur lagi sedikit kuning, nah gitu ya. Kalau dulu memang kesulitannya mencampur. Iya. Nah, sekarang sudah pabrikan semuanya. Semua ada ya Pak ya. Iya. Sekarang warna itu banyak banget. Kalau dulu kita Ya. cuma tahu mungkin warna-warna dasar kayak gitu ya, Pak. Warna primer, dasar. Berarti gitu. krayon ini karena saya itu tipikal yang kalau pakai krayon agak susah Pak dulu. Emang Kalau- susah sih kayaknya terlalu besar juga. Iya, terlalu besar kayak gitu. Nah, terus apa lagi Pak? Kira-kira alat-alatnya kalau ingin Alat-alat nah, setelah kita memberikan pada krayon dengan teknik mendusel, kemudian kita perkenalkan cat akrilik. Baik. Ya cat air dulu. Cat air ya, Pak, ya. dulu. Tetapi cat air di Palangkaraya ini mengalami kesulitan agak susah, ya kan? Karena tidak banyak orang menjual cat air. Oleh karena itu saya langsung perkenalkan dengan cat akrilik. Cat akrilik itu cat yang campurannya dengan air. Oke. Nah, gitu. Berarti Ada sedikit boleh dikatakan cat tembok juga boleh. oke. Iya, jadi Itu dia, adik-adik ya. ini yang termasuk Lesino sendiri udah prosesnya kayak gitu ya Pak? Ya. Jadi kalau belajar itu mulai dari pakai pensil dulu, Iya, bikin sketsa-sketsa sebenarnya dulu, gitu, ya. terus nanti baru mungkin pakai krayon, baru nanti ada tahapnya lagi naik ke sebenarnya ya pakai cat. macam itulah ya. Oh, siap. Yang terakhir kita menggunakan cat minyak. Baik, itu beda lagi ya Pak ya. Ya itu cat minyak. Oke, dan pemirsa Radinet tentu saja kita akan ngobrol lagi nanti bareng Pak Eko, Bu Christine, dan juga Desa Sinus ya. Tapi kita dengarkan dulu, ini ada Kak Ruis Arwando yang akan membawakan lagu dengan judul Memangun Mahageleu. Tetap Selamat bersama kami. Memangun tuntang mahagaleu buka makmur dan sejahtera. Ayo itahan dia Ilalaya maju lewu maju utuh akan itahan dia. Ayo ita mamangun, ayo ita mahagaleu, mamangun mahagaleu. Akan itahan dia, akan itahan dia. Ayo kita mamangun, ayo kita mahagaleu, mamangun mahagaleu. Akan itahan dia, akan itahan dia. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara masih bersama kami dalam obrolan budaya di malam ini dan kita juga masih bersama dengan 3 narasumber kita ya Hasfi ya. Iya betul. Dan tentu saja kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan ini udah masuk segmen terakhir. Tapi Betul. kita akan lebih ngulik lagi tentang kehidupan seorang pelukis tentu saja dari Baik. perspektif Pak Eko, Dek Celestinus dan juga Ibu Christine. Nah kalau Pak Eko kalau kita boleh tahu, Pak Eko udah berapa lama nih Pak berada di Kalimantan Tengah? Saya ini
baru 42 tahun. Waduh, baru ya. Baru ya? Baru ya. Baru 42 tahun. Selama Ya. 42 tahun itu bagaimana tanggapan Pak Eko tentang tradisi yang ada di Kalimantan Tengah, Pak? Saya welcome, masyarakat Kalimantan Tengah ini welcome. Iya. Karena saya pernah keliling Kalimantan Tengah selama 3 bulan. Tahun 90-an. Saya pengen tahu Kalimantan Tengah, saya melakukan aventur keliling Kalimantan Tengah dari Das Kahayan, Das Rongan, kemudian Das Katingan, kemudian mungkin masyarakat sini malah belum tahu. Saya sampai Kudangan sampai dulu. Sudah sampai di waktu sana itu, ya, Pak, tahun ya? 90 belum ada transportasi darat gitu Baik. ya. Jadi pakai perahu Pak Eko ya? Pakai klotok ya, Pakai klotok perahu ya. Saya naik helikopter Sampai kan. ke Lamandau Ya. sana. Baik. Terus kalau dari Pak Eko sendiri ya, sama Desa Sinus juga, kalau untuk lukisan Dayak sendiri, Iya. ini udah sampai mana nih? Mungkin Pak Eko udah sampai mana? Kalau Desa Sinus mau sampai mana? Nanti mau Iya. memperkenalkan lukisan-lukisan Dayak ini. Lukisan Dayak ini saya ingin memperkenalkan ke dunia. Ya. Ya, memperkenalkan budaya, tari, gerakan, kemudian ekspresi dari budaya Kalimantan Tengah ini melalui lukisan. Oke. Ya. siap. Dulu yang pernah saya pamerkan di Jambi, kemudian di 2014 kalau nggak 15. Ya, kemudian saya di Jayapura pernah memamerkan karya yang saya buat adalah tarian Dayak. Ya, saya memang memperkenalkan itu. Ya. Oke. Baik. Ya. Bagaimana dengan antusiasmenya Pak? Oh ya, kita ini sebenarnya tidak kalah dengan budaya lain. Artinya Kalimantan Tengah ini sebenarnya hanya karena kita tidak ada waktu itu tidak ada kesempatan yang keluar itu sehingga dianggap kurang kesempatannya Oke. gitu ya. Nah, kalau Desa Sinus sendiri kan udah sampai ke nasional nih, ikut lomba lukisan. Nah, waktu itu apakah juga memperkenalkan tentang lukisan Dayak? Iya, Oh iya, apa tuh? Saat itu memperkenalkan tentang apa lukisan? tentang tarian. Tarian juga. Ya. Tarian Oke. apa itu waktu itu Celestinus? Ingat gak? Enggak, aku udah lupa. Udah lu lupa. udah lama soalnya ya. Iya. Nah, tapi ingat gak kayak gimana tanggapan dari orang-orang yang mungkin melihat tuh karya-karya dari Celestinus? Oh ini tentang Dayak ya? Dayak tuh kayak gini ya? Kan mungkin orang banyak nggak tahu Dayak tuh kayak gimana sih kayak gitu. Iya. Ya kayak gimana? Mungkin mereka kaget ya. Oh kaget. Ya mungkin oleh orang Dayak biasanya kan menggunakan tato ya. Ya, Punya tatonya khas banget ya tatonya itu. ya. Oke. Dengan motif baju, Mm-mm. baju dengan celananya menggunakan bahan-bahan dari alam. Contohnya seperti yang saya gunakan ini dari kulit pohon. Oh iya, alami ya. Bukan dari kulit hewan. Dari tapi kulit nyamuk pohon. ya. Ya, kalau betul. baju Dayak itu biasanya iya, Iya, itu betul. kulit nyamuk, baju sangkarut biasanya itu Pak. Iya. Nah, terus kalau apa ya bisa dikatakan ini kan udah jadi galeri ya, Pak ya. Nah, untuk masyarakat sendiri ya, antusiasmenya mayoritas yang mungkin datang berkunjung itu siapa aja, Pak, kalau boleh tahu? Sebenarnya kita tidak membatasi yang berkunjung itu, terutama adalah pecinta, penikmat, pemerhati. Mm-mm. Nah itu yang, nah kemudian pecinta ini yang lebih karena ada beberapa kali kemarin itu ada anak-anak yang barusan lulus SLTA, dia punya Minat gitu. minat ya melihat-lihat ya gini terus anak gimana tanya gimana Pak caranya ini membuat ini nah ya kita jelaskan gitu. Siap. Nah, kalau Dek Celestinus sendiri, gimana nih tanggapannya tentang galeri yang ada nih dari Pak Eko? Oh, menurut saya sih keren sekali. Keren ya. Oh, mantap ya. Kenapa tuh lengkap semua ya Celestinus ya? Ya, tentang masyarakat di sini juga. Iya. Kalau kamu favoritnya yang mana? Karya-karya Kalau dari Pak? saya sih tentang lukisan burung apa sih namanya itu? Burung Ya, enggang. burung enggang. Burung Iya, enggang burung enggang ya. ya. Oke. Jadi Suka itu ya. Iya. kenapa itu jadi favorit kamu? Karena saya sendiri juga suka dengan burung enggang. Oh, karena suka sama burung enggangnya ya. Di sesi terakhir ini Ya Pak, ya Iya, boleh. betul. mungkin Bapak bisa menjelaskan mengapa generasi muda saat ini lebih tertarik kepada budaya asing daripada budaya kita sendiri.
Gini ya, budaya asing ini datang secara serempak kayak hujan. Betul, gitu. Pak. Ya kayak hujan itu datangnya, bukan satu-satu, tapi Sistem kayak hujan kroyok gitu. dari berbagai negara dan sebagainya. Sehingga mau nggak mau anak muda itu kayak terpaksa harus menerima gitu. Iya, betul. Sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan bahwa kita tidak boleh budaya-budaya luar ya, gitu ya. Itu menjadi kalau kita paham, kita berikan satu pengertian, itu sebenarnya menjadi bahan pembanding bagi kita itulah. Jadi biarkan aja lah mereka nanti pada akhirnya akan memilih untuk seni budaya itu sesuai dengan karakteristiknya pribadi itu ya. Baik, itu ya, Ya. Pak ya. Terserah saja mungkin. Terserah aja, tapi ya kalau bisa kita orang tua itu jangan meloskan gitu lah Baik. ya. Iya betul. Ya. Jadi tetap dikontrol, ya, Dikontrol, seperti Ibu Christine ya, juga ya, ya, kayak gitu. ya. Nah, Karena itu. oke, kita ngomong sama Bu Christine lagi deh ya. Nah, boleh Bu. Kalau Boleh. Ibu sendiri nih boleh nggak Bu kasih nih tips ke pemirsa dari net tentang apa sih langkah sederhana ya supaya mendidik anak itu bisa jadi lebih kreatif kayak gitu. Kayak gimana tips-tipsnya boleh? Kalau menurut saya itu satu, kita jangan terlalu membiarkan anak dengan HP-nya gitu loh. Oke. Jadi kita kursuskan, kalau ada lomba kita ikut sertakan. Kalau untuk soal menang apa tidak itu menurut saya belakangan lah itu. Betul. Yang penting dia berani berekspresi, mengungkapkan dia punya talenta, punya skill ke situ. Dan kita harus melihat anak itu kemana arahnya gitu loh. Kalau umpamanya dia ke seni lukis, ya kita ke lukis, ke nyanyi ya ke situ. Ya kita lihatlah anaknya kemana. Asal jangan yang kita lepas kontrol kayak yang itu. Kan anak-anak sekarang kebanyakan ya gimana lah. Sibuk sendiri ya, Bu. Kalau kita tegur gitu loh. Iya. Mestinya nanti ya tahu nanti. Tapi kalau saya agak keras lah sama anak. Kalau saya Oke. Berarti saya ini iya. PR juga ya, Hasfi ya, untuk Iya. orang tua juga. Mungkin. Jadi kita tuh kayak layang-layang gitu loh. Kalau dia terlalu tinggi, itu kan bisa putus sendiri Iya, gitu betul. loh. Jadi kita harus ada dilonggarkan lah. Dilonggarkan. Terus kalau dia terlalu kita Tarik tarik lagi, kayak Ya gitu. tarik undur gitu loh. Ya. Ya, jadi memang Iya. dikendalikan. Atas ditarik lagi. Iya, Iya, betul, iya, betul, iya, betul. gitu. Sepakat banget sih Bu, karena memang parenting itu penting banget, apalagi kalau memang terlalu dibebaskan, takutnya malah kebablasan. Tapi kalau terlalu dikekang juga Nggak bisa. nggak bisa juga. Ya, kayak nanti gitu. dia malah bohong sama Iya, kita. Nggak betul, bisa. betul. Ya, Baik. itu menurut saya. Iya. Ya. Mungkin langsung ini Bu Christine boleh dong menyampaikan pesan mungkin ya untuk anak-anak yang ada di luar sana supaya nggak mageran juga misalnya ya, tidak terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, Iya, main betul. HP aja, sibuknya di kamar aja tanpa berkreativitas misalnya. Ayo untuk anak-anak muda, anak remaja, pokoknya anak-anak yang kalau memang punya hobi yang bisa membuat kita itu lebih bisa menghasilkan karya, ayolah kita coba mengikuti aktivitas di luar lah, jangan di kamar terus gitu loh. Kalau umpamanya ada organisasi atau apa, lah ikutlah gitu. Nah, dari sekolah kalau ada kegiatan ikutlah. Kalau saya anak saya nggak pernah dia mau ikut basket, oke silahkan. Tapi ingat yang utama belajar, itu Baik. aja. Oke, betul. Harus tahu prioritas Ya, ya Bu ya. belajar. Ya. Yang utama belajar. Baik. Oke, nah kalau ngomongin soal harapan tadi Ibu Christine juga menyampaikan harapan. Sekarang kita mungkin mau dengar nih harapan dari Pak Eko sendiri tentang ke depannya, ya. Kayak gimana harapan terbesar, terutama mungkin dari seni lukis sendiri, ya gimana Pak? Boleh? Harapan terbesar tentunya dengan saya membuat galeri seni ini, satu masyarakat bisa mengenal lebih dekat tentang dunia seni lukis. Seni lukis itu tidak hanya orang yang diem enggak begitu aja, enggak, sebenarnya lebih dari itu ya kan. Kemudian untuk membuat moral kita ini juga seni lukis ini bisa kita gunakan menjadi metode bagaimana pendekatan dengan anak-anak, jangan lari ke sana kemari keluyuran, tapi dengan ini kita ajarkan gitu. Nah,
Karena begitu anak itu lahir, pasti dia akan mengenal dunia luar. Nah, dunia luar yang dikenal adalah warna dulu. Nah, itulah makanya kita selalu pergunakan warna itu untuk memperkenalkan lebih dekat dengan para pecinta calon-calon gitu ya. Oke, ya, siap. Berarti terbuka nih ya buat mungkin pemirsa radio yang mau belajar. Silakan. Langsung ya. saja ya datang ya, ke tempatnya ya. Pak Eko nih, Hasbi ya. Galeri Eko Yes di Jalan Jalan Dahlia nomor 10 ya. Ya, langsung aja ke sini tentu saja. Ya semacam inilah gitu. Iya, betul. Nah, kalau ngomongin harapan juga mungkin dari Dek Celestinus boleh kasih harapan, mungkin harapan ke depannya mau kayak gimana sebagai seorang pelukis ya. Oke, atau mau menekuni bidang ini sampai kapan kayak gitu kira-kira. Saya ingin menekuni bakat saya ini sampai saya nanti tua. Karena ini adalah bagian kehidupan saya juga. Amin ya, kita doakan nih. Iya betul. Supaya konsisten sampai akhir ya, Hasbi ya. Karena dilihat-lihat kayaknya Dek Celestinus udah jatuh cinta juga nih Pak sama dunia lukis ya Pak ya. Oke, siap. Oke Kak. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara, kembali kita dengarkan satu lagu yang akan dibawakan oleh Luis Arwando dan juga Sulis ya. Ya. Dengan judul Manasai. Selamat menyaksikan. Dan maju Dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara ya, sudah tidak terasa tentu saja 60 menit sudah kita menemani kalian. Dan tentu saja kami ucapkan sekali lagi terima kasih buat Pak Eko, kepada Ibu Christine juga, pada Dek Celestinus, dan juga tentu saja buat Bang Luis Arwando dan juga Kak Sulis yang sudah menghibur kita ya. Dan tentu saja kita akhiri untuk obrolan budaya hari ini, yang mana hari ini kita mengangkat tema tentang mengenal budaya Dayak melalui lukisan. Saya Bonawati dan saya Muhammad Hasbi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di obrolan budaya RRI Net berikutnya. Selamat malam.
Selamat malam. Ayo menari mana say, menari mana sela akan jendela.